Karena suhu udara yang dingin ditambah dengan jumlah kandungan air yang mencukupi, tanggal 3 Maret pukul 7 pagi, Gunung Yusan turun salju dengan ketebalan mencapai 3 cm. Hujan salju kali ini cukup besar dan berlangsung dengan cepat. Ada pendaki gunung yang menyebutkan jika kondisi demikian sangat licin dan berbahaya. Kondisi ini dikarenakan adanya tiupan front Huanan, ditambah dengan suhu udara yang menurun, maka kondisi hujan salju berkemungkinan akan berlangsung hingga tanggal 9 Maret. Merujuk pada prediksi CWB, mulai tanggal 6 hingga 9 Maret akan kembali bertiup angin front. Kali ini, angin monsun timur pun akan bertambah kuat. Karena sistem awan mesover datang bergelombang, maka satu pekan ke depan, selama kandungan air dalam udara mencukupi dan suhu udara juga mencapai kedinginan tertentu, maka pegunungan tinggi di atas 2000 meter di kawasan sentral dan selatan Taiwan berkemungkinan turun salju. Tersebar kabar adanya kasus seorang ibu berusia 60 tahun yang meninggal akibat pendarahan subaranoid usai vaksinasi COVID-19 di Jepang. Apakah penyebab kematian karena vaksinasi? Masih menantikan klarifikasi selanjutnya. Berkenaan dengan hal ini, pakar Taiwan beranggapan bahwa pendarahan subaranoid adalah sejenis stroke akut karena pembuluh darah aneurisma pecah. Kasus tersebut mungkin juga adalah risiko penyakit itu sendiri dan rentan kaitannya dengan vaksinasi. 蜘蛛脑膜下出血，这个跟血管阻塞比较没有关系。 它是一种有点像血管破裂那种出血啊，那这种很少在打疫苗之后引起的。 Huang Limin menjelaskan vaksinasi akan meningkatkan reaksi peradangan kekebalan yang lebih besar, diantaranya mencakup sakit pada bagian yang disuntik, merah bengkak, ada sebagian kecil yang demam panas, sakit kepala, nyeri otot, dan lainnya. Jarang ada terjadi stroke, karena sebentar lagi Taiwan akan melakukan vaksinasi, pemerintah diimbau dapat secepatnya membentuk sistem pelaporan bagi kasus yang tidak baik dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Wang Limin menyebutkan Taiwan paling cepat baru dapat melakukan vaksinasi pada kuartal pertama, namun jumlahnya sedikit, ditambah lagi dengan perlindungan dari vaksin lainnya, maka kalau hendak mencapai target 60% masyarakat tervaksinasi, diperkirakan baru dapat tercapai pada tahun 2022. Tanggal 2 Maret, Kementerian Pendidikan kembali menegaskan sejak 8 Februari, pelajar asing dapat mengajukan permohonan untuk masuk ke Taiwan. Usai melakukan tes dan hasil tes negatif, barulah dapat kembali ke sekolah. Masa 7 hari untuk pengendalian kesehatan mandiri, pelajar tidak diperkenankan masuk ke dalam kampus. Jika harus masuk dan tinggal di asrama sekolah, maka hendaknya satu kamar satu orang. Namun tim Taiwan International Student Movement meragukannya dan telah mengklarifikasikannya dengan CDC tanggal 12 Februari silam. Masa pengendalian kesehatan mandiri adalah untuk mengimplementasikan tindakan pencegahan terkait, menghindari kerumunan, dan bukanlah seperti apa yang disebutkan oleh Kementerian Pendidikan. 机关署所说的公共场所是指不特定人聚集的场所，但是宿舍因为是特定的室友固定聚集在那边生活，而校园也是特定的学生。 Berkenaan dengan hal ini, Menteri Pendidikan Pang Wenchong sebelumnya menegaskan jika kampus sendiri memiliki jumlah massa yang banyak, guna mengurangi resiko, maka sebaiknya tidak masuk ke dalam kampus. Merujuk pada data statistik, hingga tanggal 2 Maret telah tercatat ada sebanyak 392 surat pengajuan, dan ada 201 pengajuan yang diizinkan, meliputi 58 orang yang telah masuk Taiwan. Perusahaan manufaktur pesawat asal Slovenia belum lama ini meluncurkan pesawat ringan terbaru dengan menggunakan energi listrik. Tidak saja nol karbon, polusi suara juga menurun secara signifikan. It's quiet, no big noise, really stable. It's really easy to control. It was fully electric one, so no pollution. Pesawat ringan berenergi listrik dengan total 2 penumpang adalah pesawat produksi perusahaan Pipistrel di Slovenia yang pertama kalinya mendapatkan sertifikat dari Uni Eropa. Walaupun kemampuan terbang yang dimiliki hanya mencapai 1 jam, memakan waktu cukup banyak untuk pengisian listrik, namun pihak perusahaan meyakini jika ada peluang pasar karena modal pembuatan pesawat tidak jauh berbeda dengan pesawat biasa. Persentase pembaruan on-the-rail juga tidak tinggi. Pipistrel pada tahun lalu telah memproduksi 40 pesawat listrik dan diprediksi jumlah produksi akan bertambah tahun ini. Mereka juga telah menandatangani kesepakatan dengan pihak Prancis dan akan melakukan percobaan penerbangan di Prancis beberapa bulan ke depan. Pihak perusahaan juga memprediksi sebelum tahun 2025 akan mampu memproduksi pesawat berpenumpang 5 orang, sebelum 2030 memproduksi pesawat untuk 19 orang dan terbang melampaui jarak ribuan kilometer. Tahun 2017 juga telah bekerja sama dengan perusahaan startup Amerika, Rad Electric, yang hendak melakukan riset perpaduan energi minyak dan listrik dengan kemampuan daya angkut untuk 186 orang.